Sebelum aku sempat menarik napas, tangannya menghantam pipiku keras sekali. Begitu keras sampai tubuhku terjatuh ke sisi meja dan bibirku pecah sedikit. Aku tidak teriak, tidak marah, tidak membalas. Aku hanya menatapnya, mencari sedikit rasa bersalah di matanya. Namaku Alia Pramesti, usiaku 31 tahun, dan sampai hari ini, aku masih ingat jelas bagaimana semuanya dimulai. Aku bertemu dengan Arvin bukan dalam hubungan panjang atau proses seleksi hati yang matang. Aku hanya bertemu, jatuh hati, dan percaya. Ketika itu aku mengikuti sebuah konser, grup band favoritku. Tadinya aku akan nonton berdua dengan teman baikku. Namun di hari pertunjukan, temanku mengabariku kalau dia mendadak sakit. Akhirnya aku berangkat sendirian. Di tengah konser, ketika lagu romantis dinyanyikan oleh band tersebut, mendadak ada seseorang lelaki yang menabrakku ketika dia berjalan. Aku pun terjatuh, dan dia mengulurkan tangannya untuk menolongku. Mata kami saling bertautan. Ada getar aneh yang aku rasakan. Dia pun meninggalkan setelahnya, setelah memastikan aku baik-baik saja. Setelah konser, aku menunggu angkutan umum di tepi jalan. Tiba-tiba muncul sebuah sepeda motor. Dan ketika dia membuka kaca helm, aku sadar, ternyata itu adalah lelaki yang menabrakku tadi. Arvin, dia menyebut namanya. Dia pun menawarkan kepadaku untuk mengantarku pulang. Awalnya aku ragu, namun karena sudah malam dan dia tampak baik, aku pun mengiyakan tawaran itu. Dia pun langsung gas motornya, dan tanpa sadar tanganku sudah memeluk pinggangnya. Semenjak itulah kami makin dekat dan berikrar menjadi kekasih. Hubungan kami hanya berjalan 3 bulan sebelum ia melamarku. Waktu itu aku pikir, kalau laki-laki sudah yakin secepat ini, berarti dia serius. Lalu datanglah kalimat dari keluarga, teman, dan lingkungan. Dia mapan. Dia sopan. Jangan dilepas. Semakin banyak orang memujinya, semakin aku yakin aku tidak boleh menolaknya. Dan ketika dia bilang, aku ingin membangun rumah tangga sama kamu, aku mengangguk tanpa banyak pikir. Aku merasa, inilah pria terbaik yang pernah Tuhan beri. Masa awal pernikahan berjalan manis. Terlalu manis malah. Dia selalu memuji masakanku, mengantar aku ke kantor, mencium keningku setiap pagi, bahkan sesekali membelikan bunga tanpa alasan. Semua terasa indah, semua terasa benar. Sampai aku lupa satu hal penting. Orang bisa berubah. Dan kadang perubahan itu tidak terlihat di awal. Perubahan itu muncul pelan. Seperti awan gelap yang awalnya kecil, tapi lama-lama menutupi langit. Bulan keempat pernikahan, sifat asli itu muncul. Awalnya hanya komentar kecil. Alia, kamu kok lama masaknya? Alia, rapihin rambutmu. Aku malu lihatnya. Alia, jangan sering keluar. Rumah butuh kamu. Komentar kecil yang pelan-pelan berubah menjadi kontrol. Dia mulai mengatur bajuku, mulai membatasi teman yang boleh aku temui, mulai mengatur uang yang aku pegang. Saat itu aku masih bilang pada diri sendiri, ini normal, suami kan memang pemimpin. Aku tidak sadar, aku sedang kehilangan kendali atas hidupku sendiri. Lalu masuk fase berikutnya. Diam, bukan diam biasa, tapi diam yang menghukum. Berhari-hari aku tinggal bersama orang yang tidak mau bicara, tidak mau menatap, tidak mau merespons. Aku berusaha memperbaiki suasana, tapi semakin aku mencoba, semakin ia mengabaikanku. Di luar rumah, dia tetap laki-laki, baik yang disukai semua orang. Semua memujinya, semua bilang aku beruntung. Tapi hanya aku yang tahu, rasanya hidup dengan seseorang yang bisa menghilangkan harga diriku tanpa satu kata pun. Aku mulai takut melakukan hal-hal kecil. Takut lupa menaruh remote TV, takut telat menyajikan makan malam, takut salah menjawab, bahkan takut bernapas terlalu keras pada saat dia sedang marah. Karena setelah diam, selalu ada tahap berikutnya. Tangannya mulai ikut bicara. Pertama kali dia mendorongku, aku kaku, aku syok, aku diam. Dan yang paling menyedihkan, aku malah berkata, maaf, padahal aku bahkan tidak tahu apa salahku. Hari itu aku memandang cermin lama sekali. Wajahku tidak memar, tidak ada darah, tidak ada bukti fisik. Tapi di dalam hati, aku merasa seperti seseorang baru saja merobek sesuatu dari diriku. Dan aku tidak tahu bagaimana mengambilnya kembali. Aku tetap bertahan, karena semua orang bilang, perempuan baik itu sabar. Tapi malam itu, segalanya berubah. Hujan turun deras di luar. Jam sudah hampir tengah malam ketika Arvin pulang. Wajahnya masam, bau alkohol samar tercium, dan langkahnya berat.
Aku hanya bertanya satu kalimat sederhana. Kamu dari mana? Sebelum aku sempat menarik napas, tangannya menghantam pipiku keras sekali. Begitu keras sampai tubuhku terjatuh ke sisi meja dan bibirku pecah sedikit. Aku tidak teriak, tidak marah, tidak membalas. Aku hanya menatapnya. Mencari sedikit rasa bersalah di matanya. Tidak ada. Yang ada hanyalah ekspresi jijik, seolah akulah masalah dalam hidupnya. Aku masuk ke kamar mandi, mengunci pintu, dan duduk di lantai dingin itu. Aku menatap cermin kecil di tangan, melihat wajahku yang mulai memerah, bibirku berdarah sedikit, dan mata yang mulai berkaca. Dan kejadian ini bukan yang pertama dan terakhir, karena setelahnya Arvin makin sering ringan tangan kepadaku, bahkan hanya untuk hal-hal yang sepele. Aku hanya merasa menjadi samsak tinju baginya. Untuk pertama kalinya sejak aku menikah, satu kalimat muncul dan tidak bisa aku abaikan. Aku tidak aman di rumahku sendiri. Aku bukan lagi istri. Aku tawanan. Dan malam itu, untuk pertama kali dalam hidupku, aku mulai mempertimbangkan hal yang dulu tabu untukku, cerai. Karena kalau aku tidak pergi, aku takut suatu hari anakku melihat jasadku, bukan senyumku. Sejak kejadian malam itu, hubungan kami tidak pernah kembali sama. Aku masih tinggal di rumah yang sama, tidur di kasur yang sama, dan makan di meja yang sama. Tapi rasanya seperti tinggal bersama orang asing yang bisa meledak kapan saja. Setiap kali aku melihat wajah Arvin, rasa takut itu muncul lagi. Bukan takut karena dia marah, tapi takut karena aku tahu dia bisa menyakitiku kapanpun. Dan tidak ada yang akan membelanya kecuali aku sendiri. Aku coba bicara, aku coba tenang. Aku coba jelaskan bahwa aku lelah dipukul, diteriaki, dan diperlakukan seperti boneka. Tapi Arvin hanya menatapku dengan tatapan kosong dan berkata, kalau kamu nggak bisa jadi istri yang benar, ya salah kamu. Itu bukan jawaban, itu penghinaan. Sejak itu, aku mulai sering menangis, diam-diam di kamar mandi ketika dia tidur. Aku berhenti memakai lipstik, berhenti berdandan, berhenti tersenyum. Aku bukan Alia yang dulu. Aku hanya perempuan yang mencoba bertahan. Lalu satu hari, semuanya pecah. Kami sedang sarapan. Anak kami, Aksa, menjatuhkan gelas plastik ke lantai. Suara jatuhnya keras, tapi bukan masalah besar. Namun Arvin menegang, pandangannya berubah gelap, dan sebelum aku sempat mengambil gelas itu, dia memarahi Aksa. Keras. Kasarnya bukan di volume suaranya, tapi di nada yang menusuk. Aksa gemetar. Matanya memohon perlindungan. Naluri seorang ibu mengambil alih. Aku berdiri dan menarik tubuh Aksa ke belakangku. Arvin menatapku tajam, tatapan yang sudah sangat aku kenal. Tatapan yang berarti bahaya. Aku hanya berkata satu kalimat, jangan sentuh anakku. Dan itu memicu sesuatu yang selama ini ku simpan dalam diam. Arvin melangkah mendekat. Wajahnya merah, napas berat, dan tanpa berpikir panjang. Dia menamparku di depan anak kami. Untuk pertama kalinya, Aksa melihat. Untuk pertama kalinya, Aksa menangis sambil memeluk kakiku. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak hanya merasa terluka. Aku merasa marah. Bukan pada Arvin, tapi pada diriku sendiri, karena aku membiarkan anakku tumbuh dalam rumah seperti ini. Malam itu setelah Arvin tertidur, aku mengemasi beberapa pakaian. Tidak banyak, hanya yang cukup untuk beberapa hari. Aku memeluk Aksa yang sudah tidur pulas dan mencium keningnya pelan. Lalu dengan tangan yang gemetar, aku berdiri di depan pintu depan, berusaha mengumpulkan keberanian yang selama ini hilang. Hatiku berdegup cepat. Ketakutan dan harapan bercampur jadi satu. Sebelum turun ke halaman, aku menghubungi ibuku. Aku berharap dukungan. Tapi yang kuterima justru kalimat yang membuat hatiku jatuh lebih dalam. Alia, kamu itu emosional. Semua rumah tangga ada masalah. Perempuan baik itu sabar. Cerai bukan solusi. Aku hanya terdiam. Tidak ada satupun kalimat dari beliau yang menanyakan apakah aku baik-baik saja. Tidak ada yang menanyakan apakah aku terluka. Yang dipertanyakan hanya, kenapa aku mau meninggalkan status sebagai seorang istri? Telepon ditutup tanpa pelukan, tanpa dukungan, tanpa kata, aku di pihakmu. Saat itu aku sadar, aku benar-benar sendirian. Tapi meski semua orang menyuruhku bertahan, tubuhku sudah bicara lebih dulu. Aku tidak bisa kembali. Aku tidak mau kembali. Aku membuka pintu. Hujan turun deras. Aku keluar dengan satu tas, anak dipelukan, dan hati yang berantakan. Saat mobil taksi online berjalan menjauh dari rumah itu, aku memandang keluar jendela dan pelan-pelan menghembuskan napas panjang. Di tengah dinginnya malam dan suara hujan yang menampar kaca mobil,
Aku membuat keputusan paling besar dalam hidupku. Aku akan menggugat cerai. Keputusan yang akan membuat banyak orang membenciku. Keputusan yang akan membuat dunia menghakimiku. Tapi untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku merasa hidup. Hari itu, aku berdiri di depan pengadilan agama. Tanganku dingin, keringatan, dan lututku rasanya mau roboh kapan saja. Di sampingku, Aksa tidur di stroller kecil dengan wajah polos seperti malaikat. Seakan dunia ini belum sempat menyakitinya. Aku menarik napas panjang. Aku tidak pernah membayangkan hidupku akan sampai di titik ini. Tapi setelah semua luka, tamparan, bentakan, dan air mata di belakang pintu tertutup, hari ini adalah hari aku memilih diriku sendiri. Aku masuk, mengisi berkas, menjawab pertanyaan petugas, dan menandatangani dokumen yang rasanya lebih berat daripada batu besar. Begitu pulpenku menyentuh garis terakhir tanda tangan itu, aku seperti mendengar suara di kepalaku. Tidak ada jalan kembali. Beberapa bulan setelah proses itu dimulai, sidang cerai akhirnya selesai juga. Aku keluar dari ruang sidang dengan langkah berat. Bukan karena aku menyesal, tapi karena aku tahu hidup setelah ini tidak akan mudah. Aku harusnya merasa lega. Aku harusnya merasa bebas. Tapi kenyataannya, yang aku rasakan hanyalah kosong. Aku berdiri di halaman pengadilan sambil menggendong Aksa. Orang-orang lewat, sebagian menatapku seperti aku, perempuan yang baru, saja menghancurkan rumah sendiri. Tidak ada yang tahu aku bercerai bukan untuk kabur dari suami, tapi untuk menyelamatkan diri. Ketika aku menelepon ibuku dan memberi kabar bahwa semuanya sudah selesai, jawabannya membuatku makin runtuh. Sudahlah, kamu yang pilih cerai, terima risikonya. Perempuan baik tidak melakukan ini. Tidak ada, kamu sudah berjuang. Tidak ada, kamu kuat. Tidak ada, aku di pihakmu. Yang ada hanya kalimat yang membuatku merasa lebih sendiri daripada sebelumnya. Setelah statusku berubah, perlakuan orang ikut berubah. Tetangga yang dulu ramah sekarang, pura-pura sibuk ketika jumpa di jalan. Di minimarket, aku pernah melihat 2 ibu-ibu saling bisik saat aku lewat sambil menggendong Aksa. Aku tahu apa yang mereka pikirkan. Aku bisa membaca dari tatapan mereka. Janda. Satu kata itu terdengar seperti vonis sosial. Sebagian orang tidak peduli apa yang terjadi di balik pintu rumahku. Yang mereka pedulikan hanya satu. Aku tidak lagi punya suami. Bahkan tempat pengajian tempat aku biasa datang, pelan-pelan mulai menyingkirkan aku. Tidak langsung, tidak terang-terangan, tapi tanda-tandanya jelas. Tidak diajak lagi dalam kegiatan, tidak dimasukkan grup WhatsApp baru, tidak dilibatkan dalam kajian mingguan. Rasanya bukan hanya ditinggalkan, rasanya dikeluarkan dari lingkungan sendiri. Di kantor pun tidak berbeda. Awalnya mereka peduli, kemudian berubah menjadi ragu, lalu menjadi penilaian. Bosku pernah bilang pelan sambil pura-pura peduli. Kamu nggak apa-apa kan? Aku takut kamu lagi labil. Bukan prestasiku yang dinilai, bukan kerjaku, tapi statusku. Uang makin menipis, biaya hidup makin terasa berat. Aku mulai menghitung belanja per kebutuhan, bukan per keinginan. Sementara itu, Arvin tidak pernah menanyakan kabar. Tidak pernah menanyakan keadaan Aksa. Tapi dia hadir di setiap gosip, setiap fitnah, dan setiap kesempatan menjatuhkanku. Dia bilang pada banyak orang, aku memilih cerai karena Alia tidak stabil. Dia tidak pernah bilang bahwa dialah yang memukul. Dialah yang menghina. Dialah yang membuatku trauma. Tapi begitulah dunia. Laki-laki selalu lebih mudah dipercaya. Di tengah semuanya, aku mencoba tetap tegar demi Aksa. Tapi suatu sore, ketika aku sedang melipat pakaian kecilnya, ada ketukan di pintu, sebuah amplop, surat dari pengadilan. Tanganku gemetar saat membukanya. Di dalamnya jelas tertulis, permohonan hak asuh dari pihak Arvin. Aku terdiam. Dunia rasanya berhenti. Aksa sedang menggambar dengan krayon sambil tertawa kecil. Dia tidak tahu. Hidupnya sedang diperebutkan. Aku mendekatinya dan memeluknya erat. Kali ini, aku tidak bisa menahan tangis. Aku menangis bukan karena aku kehilangan suami. Bukan karena malu status. Aku menangis karena ada kemungkinan aku kehilangan satu-satunya alasan aku masih bertahan. Anakku. Dan saat itu aku sadar, perceraian bukan akhir. Ini adalah awal pertarungan yang lebih besar. Hari sidang hak asuh akhirnya tiba. Aku berdiri di depan ruang sidang sambil menggenggam tangan Aksa erat-erat. Jantungku berdegup kencang, keringat dingin mengalir di telapak tanganku. Bukan karena aku takut kalah, tapi karena aku tahu, kalau aku kalah hari ini, hidupku berubah selamanya. Ketika pintu ruang sidang dibuka, aku masuk perlahan. Arvin sudah duduk di sana. Rapi, tenang, senyum kecil di wajahnya, seperti dia sedang menghadiri acara formal. Bukan persidangan hidup anaknya.
Aku melihat sesuatu yang membuat dada terasa sesak. Dia membawa pengacara terkenal, yang pasti bayarannya tidak murah. Sedangkan aku hanya datang dengan keberanian yang sisa-sisa. Sidang dimulai. Pengacara Arvin bicara dengan suara tenang dan penuh percaya diri. Kata-katanya rapi, terstruktur, dan menusuk. Yang mulia, klien kami adalah laki-laki mapan, stabil secara ekonomi, memiliki pekerjaan tetap, lingkungan rumah yang aman, dan kemampuan mendidik anak dengan baik. Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan nada lebih halus, tapi lebih menyakitkan. Sedangkan Ibu Alia, kondisinya saat ini belum stabil, baik secara emosional maupun finansial. Aku menelan ludah. Tidak ada yang salah dari fakta itu, tapi cara mereka mengucapkannya membuatku terlihat seperti orang yang tidak layak menjadi ibu. Lalu giliran aku bicara, suaraku bergetar, tapi aku tetap bicara. Aku ceritakan apa yang terjadi selama pernikahan, tentang kekerasan, tentang kontrol, tentang rasa takut yang aku rasakan setiap hari. Aku berharap hakim bisa melihat luka yang tidak terlihat di tubuhku. Tapi masalahnya, aku tidak membawa bukti, tidak rekaman, tidak foto memar, tidak laporan polisi. Karena dulu yang kupikirkan hanya satu, aku cuma ingin dia berhenti marah, bukan dilaporkan. Ketika aku selesai bicara, aku melihat ekspresi hakim. Kosong, netral, dingin. Seolah semua luka itu hanya cerita, bukan kenyataan. Sementara itu Arvin duduk santai dengan tangan terlipat rapi di pangkuannya. Tatapannya seperti ingin mengatakan, kamu pikir kamu bisa menang melawan aku? Sidang berlangsung tidak lama. Semuanya terasa cepat, terlalu cepat. Seolah masa depan anakku diputuskan seperti memilih menu makan siang. Sekitar 30 menit kemudian, hakim mengetukkan palu. Hak asuh anak jatuh kepada pihak ayah. Dunia berhenti. Aku tidak bisa bernapas. Aku merasa seperti ada yang meremas jantungku sampai hancur. Arvin berdiri dengan penuh kemenangan, sedangkan aku hanya bisa berdiri membeku. Tidak ada yang menepuk bahuku. Tidak ada yang bertanya, apakah aku baik-baik saja. Tidak ada yang melihat air mataku jatuh satu-satu. Ketika Arvin mendekati Aksa untuk membawanya, Aksa menangis keras dan memeluk leherku erat-erat. Mama jangan lepaskan, Mama ikut. Kalimat itu menghantamku lebih keras daripada tamparan malam itu. Aku mencoba menahan tangis, tapi tubuhku bergetar. Petugas mendekat. Aku harus menyerahkannya. Tanganku berat. Jiwaku seakan keluar bersamaan ketika aku melepas pelukan kecil itu. Aksa masih menangis sambil meraih tanganku. Tapi akhirnya dia pergi. Aku berdiri mematung di depan gedung pengadilan. Hujan turun tiba-tiba. Deras seperti malam ketika aku pergi dari rumah itu. Aku tidak peduli basah. Aku tidak peduli orang melihat. Aku hanya menatap langit sambil bertanya dalam hati. Apa aku salah karena ingin hidup layak? Apa aku salah karena memilih pergi? Hari itu, bukan hanya anakku yang direbut. Hari itu, dunia mengambil semua yang tersisa dari diriku. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar sendirian. Hari-hari setelah hakim memutuskan hak asuh berpihak pada Arvin, terasa seperti berjalan dalam gelap. Rumah kontrakan kecil yang dulu terasa cukup, kini berubah seperti ruang kosong tanpa kehidupan. Tidak ada suara tawa. Tidak ada langkah kaki kecil berlari. Tidak ada suara Aksa memanggil, Mama. Yang ada hanya aku dan sunyi yang menusuk. Setiap malam aku menatap kasur kecil, tempat Aksa biasa tidur. Aku peluk bajunya, aku cium sisa aroma tubuhnya, dan aku bertanya, kenapa aku harus berjuang sendiri? Aku mulai kehilangan selera makan. Tubuhku kurus, mataku cekung. Aku seperti hidup otomatis. Bangun, kerja, pulang, diam, tidur. Tidak ada semangat. Suatu sore, aku memutuskan keluar rumah untuk sekadar mengalihkan pikiran. Aku berjalan ke taman kecil dekat kontrakan. Duduk di bangku tua yang menghadap ayunan. Ayunan itu kosong, tapi entah kenapa. Aku bisa mendengar tawa Aksa di kepalaku. Aku memejamkan mata sebentar. Dan saat aku buka, ada seseorang berdiri di depanku. Ibu mertuaku. Aku terkejut. Sampai tubuhku refleks mundur sedikit. Dia berdiri rapi dengan tas kecil di tangan. Wajahnya tidak marah, tidak dingin. Justru, ada sesuatu di matanya yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Penyesalan. Dia duduk pelan di sampingku tanpa meminta izin. Kami diam lama, sampai akhirnya dia berkata dengan suara pelan, Mama dengar putusan sidang. Aku hanya menunduk. Aku tidak punya tenaga untuk menjelaskan apapun. Lalu kalimat berikutnya membuat napasku tertahan.
Mama minta maaf. Aku menoleh cepat. Aku ingin marah. Aku ingin bertanya kenapa baru sekarang. Kenapa dia diam selama ini? Kenapa dia membiarkan aku diperlakukan seperti itu? Tapi suaraku tidak keluar. Dia lanjut bicara. Mama tahu Arvin keras sejak kecil. Tapi Mama diam. Karena Mama juga dulu mengalami hal yang sama. Aku terdiam. Suami Mama dulu sama seperti Arvin. Mama bertahan karena kupikir itu tugas seorang istri. Tangannya gemetar sedikit. Mama menyesal karena sikapku membuat Arvin berpikir menyakiti perempuan adalah hal biasa. Aku mulai merasakan sesak di dada, bukan karena sakit, tapi karena kalimat itu terasa benar. Dia mengeluarkan map coklat dari dalam tas dan menyerahkannya padaku. Ini bukti. Di dalam map itu ada foto rekam medis Arvin dari psikolog masa kecil. Catatan laporan kekerasan dulu terhadap dirinya. Saksi dari keluarga besar. Bukti temperamen Arvin yang sudah dicatat sejak lama oleh keluarganya sendiri. Aku menatapnya tidak percaya. Dia menahan air mata. Mama tidak bisa menyelamatkan diri Mama waktu itu. Tapi Mama tidak mau cucu. Dan kamu mengalami nasib yang sama. Suara itu retak, tapi tulus. Aku menggenggam map itu dengan tangan yang bergetar. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ada cahaya kecil muncul di dalam hidupku. Dia menatapku dalam-dalam dan berkata, "Bangkit Alia, kamu bukan korban. Kamu ibu dari anakku dan cucuku. Perjuangkan hakmu." Air mataku jatuh, bukan karena sengsara, tapi karena kata-kata itu akhirnya membuatku merasakan sesuatu yang sudah lama hilang. Harga diri. Sebelum dia pergi, dia berkata pelan, "Kamu tidak sendirian lagi." Dan ketika aku pulang malam itu, dengan map di tangan, langkahku berbeda. Masih ada takut, masih ada luka. Tapi untuk pertama kalinya sejak lama, aku punya harapan. Hari berikutnya setelah menerima map dari ibu mertua, aku duduk lama di meja kecil kontrakan. Map itu tergeletak di depan aku, seperti pintu menuju dua pilihan, diam dan menyerah, atau bangkit dan berjuang. Untuk pertama kalinya, aku memilih yang kedua. Aku mulai mencari bantuan hukum. Tidak mudah. Sebagian menolak, sebagian meremehkan. Tapi akhirnya, ada satu pengacara perempuan yang bersedia mendengarkan tanpa menghakimi. Dia membaca dokumen-dokumen itu perlahan. Setelah selesai, dia hanya berkata satu kalimat. "Kita punya peluang." Kalimat itu mengembalikan sesuatu dalam diriku yang sempat mati. Keberanian. Sidang ulang hak asuh pun dimulai. Suasana ruang sidang itu dingin. Tapi kali ini, aku tidak datang dengan tangan kosong. Aku membawa bukti. Aku membawa saksi. Dan yang tidak kalah penting, aku membawa diriku yang baru. Arvin duduk di seberang, masih dengan sikap percaya diri yang sama. Tapi kali ini, dia tidak lagi terlihat sempurna. Pengacaraku mulai memaparkan bukti satu persatu. Catatan psikologis, riwayat kekerasan, riwayat kemarahan, dan dokumen lain yang selama ini tersembunyi. Wajah Arvin mulai berubah. Kedua tangannya mengepal. Matanya sesekali melirik ibunya yang duduk di belakangku dengan tatapan kosong. Untuk pertama kalinya, aku melihat Arvin takut. Hakim menatap ke arahku. "Bu Alia, apakah Anda masih ingin memperjuangkan hak asuh anak?" Suaraku keluar pelan, tapi jelas. "Ya, Yang Mulia, saya ibu dari anak saya, dan saya tidak akan berhenti memperjuangkannya." Sidang berjalan cukup panjang. Aku tidak lagi menangis. Aku tidak lagi gemetar. Aku tidak lagi merasa kecil. Aku berdiri sebagai seseorang yang pernah jatuh, tapi bangkit lagi. Sampai akhirnya, keputusan dibacakan. Hakim mengetukkan palu sekali. Hak asuh anak dikembalikan kepada ibu kandung, Alia Pramesti. Aku tidak langsung menangis. Justru tubuhku diam. Sampai realita itu benar-benar masuk ke dalam kepalaku. Baru kemudian, air mataku turun. Bukan karena sakit, tapi karena akhirnya aku menang. Arvin tidak berkata apa-apa. Dia hanya berjalan keluar dengan rahang mengeras dan tatapan kosong. Dan aku tidak mengejarnya. Tidak lagi. Beberapa jam kemudian, aku berdiri di depan rumah besar, tempat Aksa tinggal sementara. Pintu dibuka oleh pengasuh. Begitu melihat aku, Aksa langsung berlari dengan langkah kecilnya. "Mama!" Aku jongkok dan membuka tangan selebar mungkin. Dia memeluk leherku begitu kuat sampai aku hampir jatuh. Aku mencium rambutnya, pipinya, tangannya, seolah memastikan aku tidak sedang bermimpi. Aku berbisik pelan di telinganya. "Mama di sini, Mama tidak akan pergi lagi." Di depan pagar, ibu mertua berdiri diam.
Air matanya jatuh pelan. Bukan karena sedih, tapi karena lega. Aku hanya mengangguk ke arahnya. Dia tersenyum kecil, senyum yang dulu tidak pernah kulihat. Malam itu Aksa tidur di pangkuanku, tenang, nyaman, tanpa rasa takut. Aku duduk di lantai kamar kontrakan kecilku sambil membelai rambutnya. Tidak ada rumah besar, tidak ada uang berlebih, tidak ada status tinggi. Yang ada hanya aku dan anakku. Tapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, hatiku penuh. Aku menatap langit-langit kamar pelan-pelan dan berkata dalam hati, aku bukan lagi perempuan yang dihukum karena cerai. Aku perempuan yang selamat, dan aku ibu yang memperjuangkan anaknya sampai akhir. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku tidur tanpa takut.